Markus pasal 6 ayat 34 sampai 44, firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus memberi makan lebih daripada 5.000 orang. Karena yang dihitung hanya 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Matius pasal 14 ayat 21, ayat paralelnya menuliskan dengan jelas, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yesus memberi makan 5.000 orang ini bukan dengan bahan makanan yang cukup atau yang banyak, tetapi hanya 5 roti dan 2 ikan yang diserahkan oleh seorang anak kecil. Dituliskan dalam Yohanes 6 ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Ada orang-orang bodoh yang sok pintar yang berkata, saudara, ikan zaman dulu adalah ikan yang besar. Mau sebesar apa ikan yang dibawa oleh anak kecil? Ada lagi orang berkata roti zaman dulu itu besar-besar. Mau seberapa besar roti yang dibawa oleh anak kecil? Dia tidak bawa gerobak, dia bawa bontot makan siang. Yang mengerti katakan haleluya. Dan jelas sekali dikatakan, apalah artinya untuk orang sebanyak ini. Jadi murid-murid pun berkata tidak banyak. Tetapi dari yang tidak banyak itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Nah, dengarkan baik-baik. Hari ini firman Tuhan yang saya bawakan mengupas banyak hal supaya kita siap untuk pergandaan. Siaplah untuk pergandaan. 10 tahun ini akan menjadi 10 tahun yang luar biasa. Dan kita tidak bisa maju saja, kita harus berganda, kita harus melompat. Yang mengerti katakan haleluya. Ada kebutuhan yang besar, lebih daripada 5.000 orang ada dan mereka belum makan, kata firman Tuhan. Dan sumber dayanya sangat kecil, 5 roti dan 2 ikan. Tetapi saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Saya ulangi sekali lagi karena belum banyak yang sadar, Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Sekali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Banyak kebutuhan kita amang-inang, tapi saya ingatkan, Yesus kita ajaib. Yesus kita ajaib. Yesus kita ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya. Dan apa yang dilakukannya dahulu dia akan lakukan lagi. Caranya berbeda tapi mukjizatnya tetap besar, mukjizatnya tetap ajaib. Come on. Ya semangat, ya semangat. Haleluya. Untuk Tuhan Yesus. Yang sukacita katakan haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus kita tetap ajaib dalam segala keadaan dan segala kebutuhan. Caranya tidak kita mengerti, pemikiran kita tidak mampu, itu sebabnya namanya mukjizat. Tetapi kalau kita tetap percaya melakukan bagian kita, berserah kepada Tuhan, percaya kepada Dia, maka Dia tidak pernah gagal. Saya berdoa pergandaan ini tidak gagal jadi dalam hidupmu. Kita akan melihat dalam 10 tahun ini gereja kita bukan hanya sekali berganda tetapi beberapa kali berganda. Dalam segala bidang, dalam jumlah, dalam kualitas, dalam kuantitas. Mari kita kerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Yang sukacita katakan amin. Di sini kita melihat ada satu kebutuhan yang hakiki. Satu kebutuhan yang tidak mungkin tidak harus dipenuhi, yaitu apa? Makan. Sederhana. Tidak mungkin kita tidak makan. Bahkan Yesus yang luar biasa sekalipun setelah 40 hari berpuasa dia merasa lapar. Semua orang butuh makan, tidak terkecuali murid-murid Tuhan Yesus, bahkan Tuhan Yesus sendiri. Dan dikatakan saudara, dalam pelayanan kita sering terlalu sibuk dan lupa makan. Ini juga terjadi bagi saya, bagi murid-murid Yesus juga, bagi saudara juga. Enggak apa-apa, tapi jangan lupa terus-terusan, bahaya. Lupa hari Minggu makan gak apa-apa, tapi jangan lupa lagi hari Senin makan. Kenapa? Karena memang harus makan. Itu sebabnya dengarkan baik-baik. Saya tidak memuliakan makan, tetapi saya mau mengatakan pada saudara, jangan bodoh. Jangan sok rohani. Amin. Amin. Ada waktunya kita berpuasa, memperjuangkan sesuatu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Kalau memang ada yang perlu diusir, ayo sama-sama kita doa puasa. Ayo kita perjuangkan dan kita menangkan peperangan kita di dalam nama Yesus. Haleluya. Tapi ini membuktikan makan adalah satu hal yang penting. Dan Yesus mau menyediakan makanan bagi saudara dan saya. Haleluya.
Markus 6 ayat 31 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, marilah kita ke tempat sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat. Capek juga Yesus rupanya. Seketika, sedikit saja istirahat. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Yesus pun pernah merasa lapar. Jadi Yesus bukan seorang yang hebat sekali, kemana-mana bisa dengan kuasanya lalu tidak makan, dia lapar. Markus 11 ayat 12. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan belum pernah saya melihat Yesus begitu marah kepada pohon ara. Gak pernah dia mengutuki, satu-satunya dikutukinya adalah pohon ara yang tidak memberi dia makan. Tuhan tidak suka kalau kita menahan berkat orang lain. Tuhan tidak suka kalau kita menahan-nahan makanan orang lain. Tuhan mau kita selalu memberi berkat. Ada banyak orang kelaparan di luar sana, GKI harus memberi berkat. Saya mau memberitahukan kepada saudara bahwa GKI memberikan makan kepada sudah ribuan orang. Karena setiap minggu kita membagikan makanan. Sudah 4 tahun kita lakukan dan kita belum berhenti terus melakukannya. Haleluya. Amin. Setiap hari Selasa kita memberikan makanan kepada semua, banyak orang. Namanya GKI Peduli. Amin. Amin. Dan kita maju terus. Kita melaksanakan firman Tuhan. Orang miskin selalu ada di sekitarmu. Dan kita melakukannya dengan sukacita. Amin. Jadi saudara, jelas Tuhan Yesus juga lapar. Dan lapar itu adalah satu perasaan yang tidak ada dosanya. Dan kita butuh makan. Dan saudara lihat bahwa Tuhan Yesus peduli dengan seluruh aspek hidup kita. Tuhan Yesus memberi makan. Dan itu dilakukan berkali-kali. Percayalah ada Tuhan Yesus memberikan saudara makan. Saudara tidak akan kekurangan makanan dan tidak kelaparan. Alkitab berkata Tuhan Yesus memberi makan umat Israel dengan manna dan burung puyuh. Betul? Tuhan Yesus memberi minum orang Israel. Dari batu keluar air. Tuhan Yesus memberi makan Nabi Elia melalui burung gagak. Burung gagak itu pencuri dan dia makan untuk dirinya. Dia simpan untuk dirinya. Tapi kalau bisa dikasih sama orang itu keajaiban. Dan Alkitab berkata Allah memerintahkan burung gagak memberi makan Elia. Kalau sudah firman mengatakannya, burung gagak pun patuh, ikan paus pun patuh. Tolonglah kita manusia ini juga patuh. Haleluya. Tuhan Yesus memberi makan janda di Sarfat, yang mana ini bukan orangnya Tuhan, bukan orang Israel. Dia adalah tinggal di perbatasan daripada Israel dan dia di negara lain. Tapi Tuhan Yesus juga memberi makan. Apa artinya? Kalau dia pun diberi makan, apalagi saudara, apalagi kita. Haleluya. Artinya Tuhan peduli kepada semua aspek hidupmu. Hari ini dengan caranya ajaib yang ajaib dan tidak terpikirkan oleh kita. Tuhan punya jalan untuk memberkati saudara. Itu sebabnya saudara tidak perlu khawatir. Semua berkata saya tidak khawatir Tuhan. Karena Yesus peduli pada kita. Haleluya. Matius 6 ayat 31 ayat 33 salah satu pengajaran Tuhan Yesus yang pertama. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Inilah kekhawatiran bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dan kuncinya apa? Ingat baik-baik ini dan hari ini saya buktikan dari Alkitab. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi hari ini saudara melakukannya dengan benar. Saudara mencari kerajaan Allah dan mencari kebenaran firman, maka percayalah hari-hari berikutnya semua itu ditambahkan padamu, semua itu ditambahkan padamu, semua itu ditambahkan pada kita. Hal ini diamenkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengalami banyak mukjizat penyediaan dan dengan yakin dia mengatakan kepada jemaat Tuhan di Filipi. Dia tuliskan begini, Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, segala keperluanmu, segala keperluanmu, segala keperluanmu. Haleluya. Menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Apa yang harus kita lakukan? Nomor 1, kejar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apa yang dilakukan oleh orang banyak. Mereka mengejar firman bukan berkatnya. Nah, saudara dikatakan Yesus sudah capek dan murid-muridnya juga capek. Mereka belum makan. Lalu Yesus berkata ayolah kita istirahat, kita menyingkir dulu.
Lalu kemudian orang banyak itu tahu kemana mereka pergi. Ke satu tempat yang sunyi. Maka tadi murid-murid berkata, tempat ini sunyi ya Tuhan. Tetapi mereka mendahului Yesus melalui jalan darat. Sedangkan Yesus memotong jalan dengan perahu. Mereka mendahului Yesus melalui jalan darat. Artinya mereka berlari. Mereka betul-betul cepat. Dan mereka bawa anak. Mereka bawa perempuan-perempuan, istri mereka. Semuanya melakukannya untuk apa? Untuk pengajaran. Dan hal ini akan kembali lagi. Orang-orang akan mengejar firman. Nah saudara, kalau Anda belum mengejar firman, artinya Anda terlambat sebagai orang percaya. Anda mau kuasa, saudara mau mukjizat, kejar firman. Kejar firman. Saya mau bangkitkan satu rasa dalam hidup saudara. Yaitu apa? Lebih daripada semua. Ya, kekayaan penting. Ya, kebutuhan harus dipenuhi. Ya, keluarga harus diurus. Ya, anak-anak harus punya masa depan. Ya, karir harus meningkat. Semua itu penting. Tapi lebih daripada itu, kejar firman. Kejar pengajaran. Haleluya. Sukalah mendengarkan pengajaran. Suka mendengarkan pengajaran. Nah ini yang membuat mereka bisa menerima pergandaan. Dan ini yang membuat mereka kenyang. Alkitab mengatakan mereka makan sampai kenyang. Dan kenyang itu kenyang perut, bukan kenyang rohani saja. Tolonglah, ini GKI yang baru. Jangan sikit-sikit rohani, jangan sikit-sikit rohani. Ada juga rohana di dunia ini. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara kasih, dalam nama Yesus jelas sekali bahwa mereka mengejar firman. Mereka tidak peduli dengan makanan, tetapi Yesus peduli dengan semua aspek hidup mereka. Terpujilah Tuhan. Sering sekali kita tidak peduli firman, kita peduli semua aspek hidup kita, sehingga Yesus tidak punya alasan untuk ikut peduli bagi kita. Berkali-kali saudara dengar, kerjakan pekerjaan Tuhan, Tuhan kerjakan pekerjaanmu. Tapi jangan lakukan bagian Tuhan. Itu memang bagian Tuhan untuk dilakukan. Lakukan bagianmu. Haleluya. Kejar firman. Kejar Yesus. Haleluya. Dan Yesus akan memberikan pada saudara apa yang kau butuhkan. Itu pasti. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Alkitab menuliskan memang pada akhir zaman orang-orang akan mengejar pengajaran firman Tuhan. Nabi Yesaya mengatakannya akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung, tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi dan berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Dan bukan hanya Yesaya mengatakannya, Nabi Mika juga mengatakannya. Jadi ini bukan hanya nubuatan satu orang, tetapi ini diambil juga atau diberikan oleh Roh Kudus kepada Mika juga. Tapi yang jelas Mika juga mengatakannya, Mika 4 ayat 1 dan 2. Yerusalem itu rumah Tuhan. Dari sini engkau harus suka datang ibadah. Engkau harus suka datang ibadah. Yang mengerti katakan haleluya. Kenapa? Karena orang-orang di sekitar gunung Tuhan akan diberkati. Yehezkiel mengatakannya dalam Yehezkiel 34 ayat 26. Perhatikan baik-baik. Saudara kejar pengajaran, saudara kejar naik ke gunung Tuhan, berkat Tuhan yang turun kepada saudara. Jangan kejar berkat, dia punya kaki, dia lari menghindari engkau. Kejar Tuhan pemberi berkat, berkat yang punya kaki akan datang menghampiri engkau. Haleluya. Yehezkiel 34 ayat 26. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Gunung Tuhan, Gunung Sion adalah gunung tempat saudara menerima pengajaran. Dari rumah Tuhan, dari Yerusalem ada pengajaran. Di sini ada pengajaran. Amin. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya, dan itu adalah hujan yang membawa berkat. Haleluya. Nah lihat baik-baik, kejar Tuhan. Haus dan lapar akan firman Tuhan, maka saudara akan dipuaskan. Yesus sendiri mengatakannya, Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara,
Kalau dulu dikatakan oleh pendeta-pendeta kita dipuaskan secara rohani, apa gunanya kita puas secara rohani kalau tidak dijadikan dalam hidup nyata? Mereka akan dipuaskan, Alkitab mengatakan ada kepuasan dalam hidup nyata. Amin. Amin. Ternyata yang dimasukkan Tuhan Yesus di sini bukan hanya puas rohani, melainkan puas tubuh, puas jiwa, dan puas roh. Kata dipuaskan diambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu kortazo. Kortazo artinya dipuaskan dengan makanan secara badaniah, digemukkan oleh pemberian makanan, dipuaskan seluruh kehidupannya, dipuaskan kerinduan hatinya. Jadi orang-orang yang mengejar kebenaran firman Tuhan akan kortazo. Kalau saudara hari ini mengejar firman, saudara akan dipuaskan secara roh, secara jiwa, dan secara badani. Haleluya. Nah, kata kortazo ini juga dipakai ketika orang-orang yang makan dari 5 roti dan 2 ikan ini kenyang. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Markus 6 ayat 42. Kata kenyang di sini diambil dari kata yang sama, kortazo. Jadi saudara, ketika Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 6 tadi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan kortazo. Artinya engkau akan makan dengan kenyang di rumahmu. Dan Alkitab benar-benar mengatakannya bahwa Tuhan menyediakan makanan, hidangan bagimu di hadapan lawan-lawanmu. Dan hidangan itu bukan hidangan rohani. Air yang berubah menjadi anggur itu bukan anggur rohani. Kalau air berubah jadi anggur, memang air biasa berubah jadi anggur. Kalau roti dan ikan yang berganda, memang roti dan ikan yang berganda. Benda badani itu yang kau butuhkan berganda. Haleluya. Benda badani apalagi yang kau butuhkan berganda, minta kepada Tuhan. Minggu depan kita akan lihat lagi rahasianya. Tapi bisa berganda. Tapi saya berkata lebih lagi, karirmu bisa berganda. Rumahmu bisa berganda. Bisa. Kenapa mesti punya 1 rumah aja kalau kau punya 4 anak? Bukan karena anakmu juga butuh rumah? Haleluya. Mobilmu bisa berganda. Your eyes shall see multiplication. Matamu akan melihat pergandaan dari Tuhan. Sama seperti murid-murid melihat roti itu berganda di tangan mereka, matamu akan melihat pergandaan dari Tuhan. Kau akan melihat apa yang kau serahkan kepada Tuhan dikembalikan berganda-ganda kepadamu dalam nama Yesus. Sampai kenyang. Kenyang artinya gak bisa lagi dimasukkan. Makanya ada sisanya. Yang mengerti katakan amin. Karena memang gak bisa lagi masuk ke dalam. Itu dia kortazo. Saya berdoa saudara punya banyak sisa. 12 bakul itu banyak. Amin. Untuk apa? Untuk memberkati bangsa-bangsa dalam nama Yesus. Haleluya. Maka sekarang jangan sampai iblis menipu saudara. Katakan pada iblis sama seperti yang dikatakan Yesus. Manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari firman Allah. Dan memang ternyata betul sayang. Kejar firman. Firman itu yang ngurusi rotimu. Haleluya. Entah bagaimana caranya, kalau saudara kerjakan, saudara kejar firman, maka ada firman yang memerintahkan bumi ini, orang lain, kerabatmu, siapa saja untuk memberi makan engkau. Haleluya. Saya berdoa berkat Tuhan tidak akan salah alamat karena engkau mengejar firman. Haleluya. Tuhan memerintahkan burung puyuh datang, dan burung puyuh itu terbang saudara sekitar 1 meter di atas orang Israel. Seginilah dia kira-kira. Anak kecil pun bisa nangkapnya. Hebat. Amin saudara. Lebih susah katanya nangkap ayam daripada nangkap burung puyuh pada zaman itu. Ayam masih lari. Burung puyuh itu katanya kau datang begini dan kau pegang aja gini dapat 1. Dapat 1. Begitu cara Tuhan ngasih makan. Tapi burung puyuh itu diperintahkan Tuhan untuk dimakan.
Mana itu ada. Ada dikatakan saudara di tanah, di mana-mana saja. Seperti embun yang turun dikatakan. Begitu cara Tuhan ngasih makan. Tapi Tuhan berkata kejar firman. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka akan kortazo. Dan mereka akan makan sampai kortazo. Sama kata-kata itu sayang. Bukan beda katanya. Itu artinya apa? Kejar kebenaran. Tuhan selesaikan masalah-masalah hidupmu. Haleluya. Kejar firman. Kejar pengenapan janji Tuhan. Kejar iman karena janji Tuhan. Kejar pengajaran. Jangan sampai tidak hadir dalam ibadah leaders meeting setiap hari Jumat ini. Amin. Jangan absen ibadah minggu. Baca firman, renungkan firman. Jangan renungkan masalah, kebutuhan, kekhawatiran. Jangan. Tuhan tidak akan biarkan kita kekurangan. Jadi kembali lagi ini satu sikap. Kita mau menerima pergandaan, dapatkan sikap yang satu ini. Kejar firman. Saya mau bertanya, adakah saudara mau mengejar firman? Amin. Baca Alkitab saudara setiap hari. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan kortazo, dipuaskan. Dipuaskan itu titik tertinggi, superlatif, tidak ada di atasnya. Itu yang diinginkan Tuhan. Tuhan kasih jalannya pada gerejanya hari ini. Haleluya. Kejar Tuhan sayang. Kalau tidak nanti engkau khawatir terus. Hari ini ditanamkan pada saudara. Jangan khawatir. Jangan stres. Jangan tertekan. Bawa sama Tuhan. Ini kita mau datang pada Tuhan. Engkau ada di sini. Tunjukkan pada Tuhan. Aku mengejar engkau hari ini Tuhan. Kemanapun kau pergi aku kejar. Tuhan tidak biarkan kau pulang kelaparan. Haleluya. Jadilah itu pada saudara. Kejar Tuhan, kejar Tuhan, kejar Tuhan, kejar Tuhan. Yang sukacita katakan haleluya. Ayo mari kita semua aja bangkit berdiri.